Aku masih ingat hari itu. Hari saat dunia yang kubangun dengan cinta hancur berantakan. Bukan karena perselingkuhan biasa, tapi karena pengkhianatan itu datang dari dua orang yang paling aku percaya dalam hidup ini. Suamiku dan ibuku. Ya, suamiku sendiri menikahi ibuku. Mungkin kalian berpikir ini hanya drama, tapi tidak. Ini kisah nyata, kisahku, dan jika kalian siap, aku akan menceritakan semuanya. Dari awal yang penuh harapan, sampai akhir yang tak pernah bisa aku bayangkan. Aku, Rina, 25 tahun, seorang istri, atau setidaknya dulu merasa seperti itu. 5 tahun lalu, aku menikah dengan Reza, lelaki yang paling aku percaya setelah ayah meninggal. Reza bukan orang kaya, tapi dia pekerja keras. Kami tinggal di rumah sederhana, bertetangga dengan rumah ibuku, Mama Rukmini, yang sejak papa meninggal sering aku jenguk dan bantu. Awalnya semua terasa indah, tapi lambat laun aku merasa ada yang aneh. Reza jadi sering bantu-bantu di rumah mama tanpa sepengetahuanku. Aku pikir mungkin karena mama sudah seperti ibunya sendiri, tapi rasa curiga mulai tumbuh. Terutama ketika aku beberapa kali pulang lebih awal dari kantor dan mendapati mereka berdua terburu-buru menjaga jarak. "Aku cuma ngobrol sama mama kamu, sayang," kata Reza waktu itu, sambil tersenyum seperti biasa. Tapi entah kenapa hatiku bergetar, dan bukan karena cinta. Hingga suatu hari aku mendengar bisikan tetangga. "Itu laki-laki kamu sering ke rumah ibumu, Rin, tanpa kamu." Aku coba tenang, tapi malam itu aku mengendap pulang lebih awal, dan saat itulah aku melihat sesuatu yang membuat kakiku lemas. Reza keluar dari rumah ibuku dengan rambut kusut, baju setengah terlepas, dan mama berdiri di pintu dengan mata sendu. Dunia seperti runtuh. Aku tak langsung bertanya. Aku butuh waktu, aku butuh keberanian. Keesokan harinya, aku menatap wajah mama, perempuan yang melahirkanku, yang dulu menidurkan aku di pangkuannya. Aku bertanya pelan, "Ma, kamu dan Reza ada hubungan apa?" Mama diam. Terlalu lama. Lalu akhirnya berkata pelan, "Maafkan Mama, Rin. Mama kesepian." Tubuhku gemetar. "Kesepian?" Aku nyaris menjerit. "Dia suamiku, Ma." Reza datang malam itu, dan saat aku tanya, dia tak menyangkal. "Aku awalnya kasihan sama ibumu, tapi lama-lama aku jatuh cinta." "Maaf, Rin, tapi ini juga bukan salahmu. Kamu terlalu sibuk kerja, kamu terlalu jauh." Air mata mengalir, rasanya seperti dipukul dari dua arah, dari orang yang kucintai dan dari darah dagingku sendiri. Beberapa minggu kemudian, aku mengajukan cerai, dan 2 bulan setelah itu, mereka menikah. Resmi. Sah. 3 tahun berlalu sejak hari itu. Aku pindah kota, bekerja sebagai guru honorer di desa kecil. Di sana, tak ada yang tahu kisahku, tak ada yang mengingat luka lamaku. Tapi kadang, malam-malam sepi masih menyiksa. Suara tawa mereka masih bergema dalam ingatanku. Tapi hidup harus jalan, aku belajar menerima. Bukan memaafkan, belum,
tapi menerima kenyataan bahwa tak semua orang yang kita cintai akan mencintai kita dengan setia. Bahkan, darah daging sendiri bisa mengkhianatimu. Suatu hari, aku mendapat kabar bahwa Reza selingkuh dari mama. Karma, aku hanya diam. Aku tidak tertawa, tidak membalas. Aku sudah cukup dewasa untuk tahu. Membalas bukan jalanku, tapi mengikhlaskan adalah satu-satunya cara agar aku tak terus-menerus terluka. Namaku Rina, dan aku selamat dari badai yang tak pernah kubayangkan saat suamiku menikahi ibuku.